Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bener kusin berarti ngantuk kabeh. Malaikate mandek. Ya jawabmu alon no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malaikatnya lanjut malaikatnya. Terus membangun ya. Proyeknya lanjut. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa mustafana wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Malam hari ini tema kita spesial. Temanya adalah apa? Menjadi umat yang memikat sesuai dengan syariat. Mbok sing tema sapa iki? Kita ini bukan cuma kita, contoh-contoh kita, panutan-panutan kita, para sahabat itu punya cara masing-masing untuk memikat Nabi Muhammad SAW. Cari perhatian ke Nabi Muhammad SAW. Karena kalau riya itu kan perbuatan syirik yang kecil, itu riya. Riya hukumnya adalah dosa dan menghapus pahala, kecuali riya kepada guru. Sering saya sampaikan ini. Kalau kita caper cari perhatian, riya kepada guru, kita ibadah semangat di depan guru, cari perhatian guru, maka riya kita tidak menghapus pahala, justru malah mendatangkan rahmat Allah. Karena gurunya cinta sama muridnya, akhirnya Allah ikut cinta sama muridnya. Begitu juga para sahabat. Guru sahabat adalah Rasul Muhammad SAW. Mereka dengan cara mengekspresikan cintanya dengan cara masing-masing yang berbeda-beda. Ada yang seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengekspresikan cintanya, cari perhatian kepada Nabi dengan cara selalu menemani Nabi, selalu minta menemani Nabi. Di mana ada Nabi, di situ ada Sayyidina Abu Bakar. Terus dicari. Ibaratnya kalau misalnya Gus Inam, di mana ada Gus Inam ada si Fulan. Nah, itu berarti makomnya Fulan itu seperti Sayyidina Abu Bakar dengan Rasul Muhammad SAW. Selalu menemani gurunya. Kemana ada gurunya nemeni terus ya. Ada juga yang bagian bawakan sandal dan siwaknya Nabi. Sandal dan siwaknya Nabi dibawakan siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi kemana-mana sandalnya Nabi, bagian noto sandalnya Nabi, bersihkan sandalnya Nabi, bawa sandalnya Nabi, nyiapkan siwaknya Nabi, itu Abdullah bin Mas'ud. Ada yang bagian nulis surat, karena Nabi kan nggak bisa nulis. Ada yang bagian nulis, banyak yang bagian nulis. Karena pinter-pinter. Di antara yang paling sering menulis adalah Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhumah. Ini yang paling sering nulis. Jadi nulis, suka nulis surat begitu. Ada yang bagian adzan, suaranya enak, wah di depannya Nabi dienak-enak no suaranya, Nabi yang dengarkan kok. Ini caper sama Nabi,
pengen cari perhatian, pengen dapat cintanya Nabi, biar istiqomah jadi muadzinnya Nabi. Nah, muadzin Nabi itu ada 4. Nah, yang paling sering diantaranya adalah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ekspresinya masing-masing. Sayyidina Abu Bakar tuh biasanya bagian kalau ada tamu pengen belajar tentang Islam, itu sebelum ketemu Nabi, ketemu Sayyidina Abu Bakar dulu. Sik, jangan ketemu Nabi dulu, kata Sayyidina Abu Bakar. Ente ngerti nggak adab ketemu sama Nabi? Gimana caranya salam ke Nabi? Gimana cara takzim, ihtiram ke Nabi? Diajari dulu sama Sayyidina Abu Bakar. Udah diajari, wes ya mudeng ya, paham ya? Wes yuk ketemu Nabi yuk. Nah, cari perhatiannya bukan gitu. Jadi ketika orang ini betul-betul menghormati Nabi, Nabi tahu sing ngajari sapa? Abu Bakar. Wah, seneng Nabi. Insyaallah. Cari perhatiannya masing-masing. Ada yang kelasnya seperti khalifah yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab. Wah, ini kereng, tegas Abu Bakar. Sayyidina Umar itu cari perhatiannya lewat apa? Pedang. Ada yang macam-macam sama Nabi, langsung srek, Nabi tak penggal ya. Oh, itu langsung. Nabi tak penggal ya. Jangan. Oh ya, restu. Masukin lagi. Begitu. Setiap ada yang ganggu Nabi, srek, Nabi penggal ya Nabi, langsung gitu. Sayyidina Umar itu, wah keras, tegas Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya Al-Futuhatul Islamiyah, negara atau jazirah atau daerah Islam itu tambah luas di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Cepat, tegas beliau, ayo sana, langsung perluas oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Juga Sayyidina Umar juga termasuk yang sering wahyunya Allah kok cocok sama idenya Sayyidina Umar. Bukan cuma cerdas, jadi idenya tuh sering Allah tuh cocok, Al-Quran sesuai dengan idenya Sayyidina Umar. Contoh, ketika selesai perang Badar, banyak tawanan daripada orang-orang kafir Quraisy ditawan oleh Nabi. Nabi Muhammad musyawarah sama sahabat, ini diapakno ini tawanan ini. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan, Nabi kalau menurut saya ditebus saja, biarkan mereka pulang tapi dibayar uangnya, bisa buat apa? Kita beli senjata ya, dan lain sebagainya. Sayyidina Umar, oh enggak bisa, kalau ana pateni, ini sudah kurang ajar, ini sudah menyakiti Nabi, ini sudah ngusir Nabi, ini orang-orang ini kedengkot kabeh. Tak terima Sayyidina Umar, saya tidak setuju. Nah, Nabi cocok sama pendapatnya Sayyidina Abu Bakar, diculke tapi bayar, tebus. Turun firman Allah. Firman Allah yang mana artinya maknanya adalah tidak pantas seorang nabi memilih harta daripada menumpas mereka, bunuh. Berarti cocok sama pendapat siapa? Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar podo radhiyallahu anhu. Pernah juga sama, sering ini diantaranya tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam di samping Ka'bah. Sayyidina Umar mau usul ke Nabi, ini kok eman-eman ini tempat pijakan Sayyidina Nabi Ibrahim, kok tidak ada yang mengenangnya. Kalau misalnya kita sholatnya ngadep ke sini gimana? Nabi diem, menunggu wahyu dari Allah. Turun firman Allah Ta'ala, firman Allah yang apa? Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Sama idenya Sayyidina Umar. Jadikan makom Ibrahim sebagai musalla, maksudnya menghadap. Jadi kan Ka'bah kan persegi, di situ ada makom Ibrahim. Ente menghadap makom Ibrahim ini juga menghadap Ka'bah, tapi di belakang makom Ibrahim. Itu idenya Sayyidina Umar bin Khattab, ekspresi cintanya, dzauq.
Ada yang seperti khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan, sampai dijuluki Dzunnurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Menikahi putri Nabi dua kali. Jadi ketika istrinya yang pertama, Ruqayyah putri Nabi, meninggal, dinikahkan lagi oleh Nabi oleh putrinya yang lain. Itu Sayyidina Utsman bin Affan, julukannya Dzunnurain. Oleh Sayyidina Umar tadi dijuluki Nabi Al-Faruq, Al-Faruq, yang bisa membedakan, menumpas dan membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman. Nabi itu kalau ada Sayyidina Abu Bakar, kancingnya bukaan biasa gini, santai duduk, senden. Masuk Sayyidina Umar biasa, masih biasa. Padahal mertuanya dua-duanya. Sayyidina Umar mertua, Sayyidina Abu Bakar mertua. Kalau masuk Sayyidina Utsman bin Affan, langsung. Utsman masuk, langsung toto sama Nabi, duduk, rapi Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar nih heran, ana masuk Nabi biasa. Sayyidina Umar, ana masuk Nabi biasa. Utsman masuk kok Nabi kok luar biasa. Nabi jawab begini, jangan heran ya. Bagaimana saya tidak malu terhadap manistahyat minhu malaikatur rahman, yang malaikat aja malu sama dia. Sayyidina Utsman itu malunya luar biasa. Kita ini disunnahkan kalau masuk kamar mandi pakai peci, ketu. Nah, termasuk yang buat itu adalah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu kalau masuk kamar mandi itu masih pakai ketu, masih pakai apa? Peci masuk. Dan Sayyidina Utsman diriwayatkan, dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim bin Adham bahwa kalau mau masuk kamar mandi itu ngomong sama malaikat Raqib Atid dari malunya. Serbannya itu digelar di depan kamar mandi. Raqib Atid, ente berdua duduk sini dulu ya, ana tak buang hajat dulu. Nanti ana selesai rampung keluar, melu aku meneh ra apa-apa. Masya Allah. Itu daripada sifat malunya Sayyidina, ekspresinya beda-beda sahabat Nabi itu, beda-beda. Ente kalau baca sirah tidak rampung-rampung gitu, ekspresinya beda-beda. Ada yang seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ilmu, wah yang menguasai ilmu, kalah sahabat yang lain, karena pintu ilmu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ilmunya luar biasa, beraninya luar biasa. Bahkan ketika Nabi hijrah, yang nemenin Nabi kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali masih sakit, belum hijrah. Nabi sampai di Madinah tuh Sayyidina Ali masih di Mekah, sakit. Gantikan Nabi ada di kasurnya Nabi, pakai selimutnya Nabi. Sayyidina Ali heran, loh Nabi, saya kok ditinggal sama perempuan-perempuan, sama anak kecil. Saya ini bukan perempuan, saya ini bukan orang pengecut, saya ikut. Nabi, wis, kamu gantikan posisi saya di sini karena saya percaya sama kamu. Jadi Nabi itu nerima amanah banyak. Orang-orang kafir Quraisy itu walaupun benci sama Nabi, ngelempari kotoran Nabi, tapi kalau titip duit sama Nabi, kalau titip barang itu sama Nabi, padahal dilempari kotoran ini yang dititipi duit ini. Ini kira-kira yang ente titipi duit bukan cari kotoran, tidak mungkin. Dan ente tidak mungkin orang yang kamu benci kamu titipi duit, tidak mungkin. Orang yang kamu titipi barang yang berharga, tidak mungkin orang yang kamu benci. Tapi Nabi Muhammad aneh. Orang-orang kafir Quraisy yang aneh, benci Nabi Muhammad, tapi urusan harta percaya sama Nabi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, Sayyidina Ali, ente tak tunjuki ya Ali ya. Ini emas ini punyanya Fulan bin Fulan, rumahnya sini, alamatnya sini. Berarti RT sekian, RW sekian. Ini barang ini, rumahnya sini, ini Fulan. Sebutkan semuanya. Ini amanahnya ana, tolong sampaikan sebelum ente hijrah ke Madinah ikut ana, selesaikan dulu. Karena dipercaya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ekspresi cintanya adalah dia orang termasuk khutobaun Nabi, termasuk yang pinter ceramah, pinter berbicara. Namanya Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais ini suaranya merdu, bagus, lantang. Kalau bicara bawa pasukan itu suaranya lantang.
turun firman Allah Ta'ala. Dia kan nunjukkan sama Nabi kelantangannya, keindahan suaranya. Turun firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi, dan jangan panggil nama Nabi seperti kalian manggil teman kalian, sehingga amal perbuatan kalian terhapus sia-sia. Ya Allah, ngerasa aduh iki aku iki. Kalau kita kan dinasihati, ora aku, bukan saya ini, nggak ngaku, ya, nggak ngah. Nah, kalau sahabat, wah aku, saya ini, langsung sembunyi di rumah, nggak keluar rumah sama sekali, takut. Habis sholat dicari Nabi, nggak ada. Sabit ini lagi cari, nggak ada, seharian nggak kelihatan. Tanya, sakit Sabit? Enggak Nabi. Turun ayat itu ketakutan Nabi. Bilang sama Sabit, itu bukan dia yang dimaksud. Sabit itu orang hamidan, orang terpuji, dan bakal yuktalu syahidan, bakal mati syahid. Sok bakal mati syahid, wa yadkhulul jannah, bakal masuk surga. Mungkin kita kalau dibilang sok kowe bakal mati syahid, mungkin ra metu omah mungkin. Waduh, aku mati ning ndi? Bingung mungkin ya. Sahabat malah justru nyari, ayo mati. Pengen mati syahid. Makanya Sayyidina Khalid ibn Walid itu pengen mati syahid, gak mati-mati. Kayak tadi itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf pengen miskin, gak miskin-miskin. Ini Sayyidina Khalid ibn Walid pengen mati, gak mati-mati. Awalnya dia kan pengen urip gitu ya, tak pengen mati. Sayyidina Khalid pengen mati, pengen syahid. Perang itu sudah luar biasa, banyak sekali peperangan yang diikuti Sayyidina Khalid. Sampai zaman Sayyidina Umar itu perang menang terus, gak pernah kalah. Heran, aku kapan kalah? Saya ini kapan mati syahidnya? Heran Sayyidina Khalid ini. Padahal ya wis disengaja ya ora mati-mati gitu ya. Ndak mati-mati nih Sayyidina Khalid ini, menang terus. Dikatakan oleh para ulama ya karena dijuluki oleh Nabi Saifullah, pedangnya Allah. Lah masa pedangnya Allah itu mati dalam peperangan? Ya masa pedangnya Allah lemah banget? Karena dijuluki Nabi Muhammad pedangnya Allah, ndak mungkin kalah ini. Matinya nggak mungkin saat peperangan. Akhirnya meninggal di atas kasur, merasa pengecut dirinya Sayyidina Khalid ini. Ya Allah, aku ki menang terus perasaan nek perang mati ini di atas kasur. Nah, tapi jangan khawatir. Nabi dalam hadis yang sahih menyatakan, aktsaru syuhada'i ummati ashabul furush. Kebanyakan orang-orang yang mati syahid dari umatku orang-orang yang di atas kasur. Makanya para wali itu banyak yang meninggal di mana? Di atas kasur rumah sakit, di atas kasur rumah kamarnya. Nabi Muhammad pun meninggal di atas kasur kamarnya Siti Aisyah. Meninggal di atas kasur. Jadi gue di atas kasur meninggal ora apa-apa. Ya Allah, mudah-mudahan mati syahid. Karena niat, dapat niatnya. Ekspresi masing-masing Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi seperti itu ekspresinya. Ada lagi seperti Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah ini luar biasa. Tolhah ini pandai memanah. Jadi sahabat itu ada yang bagian manah, bagian pedang, ada yang bagian melindungi Nabi. Jadi dia ini Nabi di mana selalu di sampingnya. Jangan sampai ada yang nyentuh Nabi. Nah, saat perang Uhud, perang apa? Uhud. Itu habis-habisan itu. Habis-habisan, Nabi luka parah, netes banyak darah dari tubuh mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari muka wajah beliau. Nah, Sayyidina Tolhah itu di tubuhnya melindungi Nabi, itu luka yang ada di tubuhnya 80-an luka. Kowe coba bayangke, kowe dipeso ping 80, ya mati nek awakmu. Mati, ping siji mati yo. Ini 80 kali lemes, keluar darah, bertahan, berdiri, jangan sampai ada yang ngenai Nabi. Sampai terakhir itu ada panah, mau kena wajahnya Nabi, tangannya dikorbankan, kena tangannya akhirnya lumpuh tangannya, sampai beliau meninggal lumpuh tangannya. Buat apa? Saksi. Ini tanda cintanya saya sama Nabi.
Nah, lumpuhnya ini loh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wah, luar biasa sahabat. Bahkan 80-an tusukan itu, banyak riwayat 70-an, 80-an banyak riwayat. Itu saat itu Nabi Muhammad itu mau naik ke Gunung Uhud. Nabi Muhammad juga sudah lemes, banyak darah yang keluar. Dan Nabi Muhammad pakai baju besi double. Baju besi double, berat. Sayyidina Thalhah bantu Nabi. Di bawah, Nabi naik di atasnya Thalhah. Bantu Nabi. Nabi terus bilang, aujaba Thalhah. Mesti Thalhah. Maksudnya mesti apa? Mesti masuk surga. Bantu Nabi begitu sampai begitu kok. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya Sayyidina Abu Bakar tuh kalau bahas perang Uhud, wis kalah aku, kalah. Perang Uhud itu bahasnya Thalhah tok wis. Awal akhir Thalhah. Sayyidina Abu Bakar tuh sampai iri. Irinya bukan iri dengki gitu, bukan. Iri, ya Allah kok aku yo kalah mbek Thalhah perjuanganku perang Uhud ini. Pokoknya kalau cerita Uhud wis Thalhah wis pokoknya. Sampai begitu. Wah, sahabat itu mengaku yang lainnya juga. Bukan terus Sayyidina Abu Bakar paling mulia, yo aku, enggak. Enggak ada ananiyah, ana begini, saya begini, aku wis ngene ora ono. Kalau cara tasawuf itu orang yang ananiyah enggak mungkin tekan. Sudah enggak mungkin. Saya ceritanya awake terus. Ceritanya, aku ki biyen, aku wes sudah. Bukan ananiyah. Nah, itu ekspresi para sahabat banyak sekali. Ada yang berbeda. Yang penting tadi kan apa? Tidak menyalahi apa? Syariat. Nah, ini yang terakhir dari tema. Tidak menyalahi syariat. Ada yang berbeda. Contoh, ekspresi sahabat di dalam imtithalul amr atau sulukul adab. Taat kalau bertentangan antara taat dengan perintah atau mendahulukan adab. Mana yang didahulukan? Sahabat berbeda pendapat. Ketika Nabi sakit, sallallahu alaihi Nabi, Nabi nggak bisa ngimami di Masjid Nabawi. Nabi perintah Sayyidina Abu Bakar, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar ngimami. Abu Bakar pertama nggak mau. Perintahkan, saya yang nyuruh. Akhirnya maju jadi imam. Terjadi berapa hari? Sampai saat Nabi sudah agak enakan, walaupun masih sakit, Nabi dibopong orang dua, kanan kiri dibopong ke Masjid Nabawi. Awak dhewe kira dibopong iso mlaku, iso nyetater jaan, ndak ke masjid. Ana ora ngono iki. Ana ora? Kadang punya mobil, enak asenan, silir, ndak ke masjid. Ini Nabi sampai dibopong ke masjid, masih sakit. Sayyidina Abu Bakar ngerasa, Nabi di belakang, mosok aku imami Nabi. Mundur Sayyidina Abu Bakar. Mundur Sayyidina Abu Bakar, nggak mau. Nah, Nabi bilang, maju. Nggak mau, tetap mundur Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Nabi jadi imam. Nggak mau Sayyidina Abu Bakar. Ini berarti apa? Wah, kalau orang nggak paham, kok ngeyel ya? Dikon maju malah mundur, nah begitu. Ya tak? Nah, menurut Sayyidina Abu Bakar tidak pantas. Walaupun Nabi perintahkan saya maju, saya kok tetap maju, aku berarti ra ndek perasaan, aku berarti ra ngrasa awakku ki sapa, saya ini siapa mau ngimami Nabi. Mundur. Contoh lagi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah nulis surat perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah saat Nabi dari Madinah mau umroh berangkat ke Mekah, dicegat, di stop sama orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya di situ diperintahkan Allah untuk buat perjanjian, tidak ada peperangan, genjatan senjata. Nulis perjanjian selama 10 tahun Nabi dan pengikutnya nggak boleh ke Mekah. Yang nulis siapa yang nulis? Sayyidina Ali. Ditulisnya begini, min Rasulillah Muhammad bin Abdullah, dari utusan Allah Muhammad bin Abdullah. Suhail bin Amr belum masuk Islam, masih kafir. Buset. Kok Rasulillah? Ini Rasulillah rampung, rasa perjanjian, yang melebu kok. Saya tidak mengakui dia utusan Allah kok. Saya tidak mengakui dia tuh Nabi kok. Buset, hapus.
Nabi bilang sama Sayyidina Ali, "Hei Ali, imsahhu." Hapuskan, hapus. Sayyidina Ali malah sumpah, "Demi Allah, sampai kapanpun saya tidak bakal ngapus tulisan Rasulullah." Ngeyel, ngeyel, sampai sumpah loh ini, demi Allah. Kenapa? Adab, apa? Adab. Walaupun diperintah Nabi tahu, tidak sopan. Masa saya ngapus Rasulullah? Akhirnya Nabi tanya, di sebelah, mana setipnya ibaratnya? Kalau sekarang setip gitu ya. Mana? Dihapus sama Nabi. Dengan tangannya Nabi tanya sebelah mana letaknya, Nabi sendiri yang hapus. Sayyidina Ali moh tenanan, sampai sumpah kok. Nah, ada lagi yang dengan cara yang lain, di antaranya Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Pernah Nabi itu pertengahan sholat batal wudu. Nabi wudu, yang menggantikan posisi Nabi jadi imam istikhlaf, jadi khalifah pertengahan sholat, maju itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Rakaat yang kedua, Nabi datang sudah wudu kan, datang Sayyidina Abdurrahman mau mundur, Nabi sudah datang, sudah kembali lagi habis wudu. Sayyidina Abdurrahman mundur, Nabi maju, diisyaratkan sama Nabi. Sayyidina Abdurrahman tetap tidak mundur, taat sama Nabi, tidak mendahulukan adabnya, tapi mendahulukan apa? Mentaati perintah. Ini dua-duanya tidak ada yang menyalahi syariat. Ente mau mendahulukan adab, ente punya panutan. Contohnya tadi sirahnya sudah tak ceritakan. Ente mau mendahulukan taat perintah guru juga bisa daripada adab. Karena apa? Adab contoh daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Luar biasa. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan para sahabatku itu bagaikan bintang. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, kata Nabi. Dengan siapapun kalian mengikuti sahabatku, maka kalian akan dapat petunjuk. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, siapa dulu gurunya, muridnya maka akan ikut guru. Ibaratnya ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya enggak? Guru kencing apa? Berdiri, murid kencing berlari. Maka kalau kamu jadi guru yang benar, kamu tuh panutan, dilihat sama murid-murid kamu. Kalau kamu nggak benar, murid kamu tambah nggak benar lagi. Karena kalau guru kencing berdiri, muridnya orang madeg meneh melayu, gitu. Maka kamu kasih contoh, pripun? Mencingi guru. Ya. Nah, makanya kalau jadi guru, jadi panutan yang baik. Panutannya siapa? Para sahabat ya. Nabi Muhammad jadi panutan, para sahabat jadi panutan. Jadi betul-betul kita pelajari bagaimana para sahabat mengekspresikan cintanya, masing-masing punya cara bagaimana mendapat perhatian dalam diri Nabi Muhammad. Karena kita kalau cinta Nabi masih lumayan gampang. Membuktikan cinta kita kepada Nabi masih lumayan gampang, walaupun lumayan angel. Lumayan gampang tapi lumayan angel. Karena kadang omdu, apa omdu? Omong doang ya. Omdu, cuma omdu, omong doang. Tapi bagaimana cita-cita kita itu supaya nama kita terukir dalam diri, dalam hati Nabi Muhammad. Nama kita nanti disebut, dipanggil khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi. Bagaimana kita dicintai oleh Nabi. Cita-cita jangan cuma cinta, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wala afu minkum.